Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai pembahasan beberapa laga di pekan ke-21 BRI Super League. Yang pertama soal golnya Ezekiel Vidal ke gawang Persik Kediri. Nah, mungkin ini masih banyak yang belum paham atau mungkin belum mengerti soal aturan FIFA tentang offside. Banyak yang bilang di kolom komentar di video ini ya, katanya ini posisinya offside. Padahal dalam aturan FIFA alias Law of the Game FIFA, soal offside itu ada 3 ketika pemain berada di belakang garis pertahanan lawan. Ini ya, 3 aturan pemain dianggap tidak offside dalam aturan FIFA meskipun dia berada dalam atau mungkin di belakang garis pertahanan lawan. Yang pertama, menerima bola langsung dari tendangan gawang. Jadi pemain manapun lagi di posisi manapun, kalau kiper yang ngoper itu dengan catatan lo ya, tendangan gawang itu berbolanya ditaruh di tanah gawang, di depan gawang itu ya, bukan kiper nangkep bola itu kan bola hidup namanya, bukan bola mati, itu baru nggak boleh. Kalau tendangan gawang, pemain berada di daerah manapun dia nggak dianggap offside. Contohnya Igor Vidal ini kan menerima bola dari umpan langsung Cahya Supriyadi ya kan, yaitu memang sah karena bola dari kiper itu nggak akan offside kalau tendangan gawang. Yang kedua, pemain tidak akan dianggap offside ketika menerima bola lemparan ke dalam. Jadi pemain mau di posisi manapun kalau throw in atau lempar ke dalam itu nggak bakalan offside. Yang ketiga, pemain tidak akan pernah dianggap offside jika menerima bola langsung ketika tendangan sudut alias corner kick. Jadi pemain itu mau di posisi manapun ketika ada tendangan sudut itu nggak bakalan disebut offside. Makanya agak lucu ya, kalau di Indonesia pernah tuh kejadian ada pemain lakukan tendangan pojok nih, itu temennya yang nerima bola dianggap offside. Ini aturan dari mana? Di FIFA tuh nggak ada aturan yang namanya tendangan pojok, itu nggak ada aturan offside-nya. Kecuali tendangan pojok bola itu disentuh dulu sama pemain lain, baru mungkin posisinya di belakang garis pertahanan baru offside. Tapi kalau langsung dari yang nendang, disundul langsung misalnya atau disentuh langsung dan gol sama temannya sendiri, itu dalam posisi apapun tidak offside. Jadi jelas ya, soal aturan offside itu udah kami jelaskan. Cuma permasalahannya di Indonesia itu yang harusnya sah bisa dianggap tidak sah, betul dong. Tapi yang harusnya tidak sah malah disebut sah, karena di Indonesia itu faktanya wasit-wasit yang bertugas, wasit dan hakim garis yang bertugas bukan nggak tahu. Banyak yang tahu soal aturan atau Law of the Game FIFA, tapi pura-pura nggak tahu. Yang mereka tahu adalah bagaimana perintah sebelum bertanding. Karena faktanya di Indonesia itu kebanyakannya wasit-wasit sebelum bertanding itu di briefing dulu, dikasih arahan dulu, tim anu yang harus kita menangkan, tim anu yang harus kita curangi, seperti itu. Jadi bukan masalah wasit kita ini nggak tahu soal aturan FIFA atau Law of the Game FIFA, tapi mungkin udah banyak yang tahu sih, tapi pura-pura nggak tahu. Karena di Indonesia itu wasit atau hakim garis bukan yang dilihat soal peraturan atau permainan di lapangannya, tapi seberapa tebal amplopnya. Nah, sekarang kita bahas beberapa pertandingan yang terjadi di hari Jumat di pekan ke-21. Yang pertama antara Persis Solo lawan Madura United. Nah, Persis Solo di paruh musim kedua ini sangat jor-joran ya. 11 pemain asingnya dilepas semua. Tapi bagaimana nih hasilnya setelah rombak pemain besar-besaran? Yang pertama kalah 0-1 dari Borneo. Kemudian kalah 0-1 juga dari Persib Bandung.
Kemudian imbang 0-0 dari PSIM Jogja dan imbang 2-2 dari Madura. Jadi bisa dibilang sejauh ini ya, dari 4 laga yang sudah dijalani di putaran kedua, dari hasil belanja jor-joran lepas 11 pemain asing ya, Persis Solo belum raih 1 kali pun kemenangan. Lalu bagaimana dengan sang lawan nih, Madura United yang cuma belanja 3 pemain di putaran kedua? Hasilnya kalah 2-0 dari Persija, imbang 0-0 dari PSBS, kalah 1-0 dari Persijap, dan imbang 2-2 dari Persis Solo. Jadi dua tim ini sama-sama raih hasil yang sama ya di putaran 2 ini. Bedanya Persis Solo jor-joran beli pemain, sementara Madura hemat beli pemain. Yang kedua, pertandingan Persik Kediri lawan PSIM Jogja yang berkesudahan 2-2. Sekarang kita lihat nih dua tim ini. Pertama, Persik Kediri. Persik Kediri itu mendatangkan 7 pemain baru. Hasilnya apa sih di putaran 2 ini sementara? Pertama, kalah 4-0 dari Malut, menang 3-2 dari Bali, menang 2-1 dari Dewa, dan juga imbang 2-2 dari PSM. Jadi lumayan lah ya hasilnya, ya setara lah ya di putaran 2 ini. Bagaimana dengan lawannya PSIM Jogja yang cuma mendatangkan 1 pemain baru di putaran 2? Hasilnya sejauh ini kalah 0-3 dari Persebaya, kalah 2-1 dari Borneo, imbang 0-0 dari Persis Solo, dan imbang 2-2 dari Persik Kediri. Jadi ya gimana ya PSIM Jogja ini ya, bisa dibilang wajar karena mereka nggak belanja ya. Tapi dibilang nggak wajar juga ya, dengan pemain-pemain yang udah lama adaptasi berarti nggak ada progres dong dari sang pelatih. Dan pertandingan terakhir di pekan 21 di hari Jumat ini adalah pertandingan antara Persijap Jepara melawan Malut United yang berkesudahan 0-4 untuk Malut United. Nah, kita akan coba bahas nih. Persijap Jepara di putaran 2 ini tuh mendatangkan 7 pemain baru. Apa hasilnya dengan mendatangkan 7 pemain baru? Menang 2-0 dari PSM Makassar, kalah 1-0 dari Arema, menang 1-0 dari Madura, dan kalah 0-4 dari Malut. Tapi ya lumayan lah ya, ada progres, ada pergerakan dari Divaldo Alves di Persijap Jepara di putaran kedua ya, meskipun hasilnya juga masih ya sama, seimbang sih ya antara menang dan kalah. Kemudian sang lawan Malut United yang cuma mendatangkan 1 pemain baru di putaran kedua. Hasilnya menang 4-0 dari Persik Kediri, kalah 1-2 dari Bayangkara, kalah 0-2 dari Persib, dan menang 4-0 dari Persijap. Statistiknya ya mungkin ya karena ini tim yang gak banyak dirombak ya, stabil juga sih, maksudnya ya masih imbang lah ya antara kemenangan dan kekalahan. Artinya apa? Di Liga Indonesia itu gak menjamin sebuah tim itu belanja jor-joran bisa langsung oke dan stabil dan naik performanya, dan gak menjamin juga tim yang gak belanja jor-joran atau gak belanja sama sekali bakalan bapuk dan juga gak bakalan stabil juga sih, gak ada yang menjamin. Karena kan dalam sepak bola itu ada beberapa faktor yang bisa membuat tim itu stabil dan juga bagus ya, meskipun dia belanja atau nggak belanja, sebenarnya kan ada beberapa poin yang membuat tim itu bisa bagus. Yang pertama, progres dan program dari sang pelatih. Bagus nggak nih program dan progres latihan dari pelatihnya? Yang kedua, adaptasi pemain. Cepat apa nggak nih, apalagi pemain yang baru masuk ke klub itu ya. Yang ketiga, kemampuan dan kemauan si pemain. Meskipun latihannya udah bagus, adaptasinya udah cepat, tapi kalau pemain yang nggak mau dan nggak mampu ya susah juga berkembang. Dan yang keempat tentu saja duit. Nah, ini faktor utama sebuah tim ini bisa naik bisa turun. Jadi mau tim itu merekrut berapa puluh bintang-bintang sepak bola pun, atau berapa banyak mereka jor-joran buat beli pemain-pemain baru, nggak menjamin pemain-pemain itu atau sebuah tim itu langsung melonjak apabila dalam tubuh klub itu mengalami yang namanya kesulitan keuangan. Begitupun sebaliknya, tim itu nggak belanja tapi keuangannya stabil, gaji lancar, bonus lancar, bisa saja tim itu mengejutkan. Apalagi udahnya nggak belanja, duitnya atau finansialnya ngap-ngapan ya, tambah susah tim itu akan naik. Karena ya
Pesepak bola itu adalah pekerja, karyawan. Mereka dibayar, digaji ya. Kalau nggak kerja kalau nggak dibayar gimana mau kerja? Intinya kan cuma itu. Jadi sebuah tim itu meskipun dia belanja jor-joran nggak menjamin juga sih bakalan langsung bagus. Pertama kan adaptasi juga, kemampuan pelatih, dan juga bagaimana soal finansial atau kesejahteraan. Itu ya. Lanjut, kita masih membahas soal pertandingan perdana kemarin di ACL 2. Persib kalah 3-0 dari Ratchanburi. Ini masih rame, masih dibahas di media sosial. Bahkan mungkin sampai TV-TV nasional, akun-akun besar pun ngebahas soal kekalahan Persib. Heboh banget ya. Ya wajar kali ya, mungkin dikiranya karena Persib juara grup gitu kan, masa kalah sama runner up. Tapi kan mereka nggak tahu, bukan cuma Persib loh yang juara grup di fase grup ya, tapi justru gagal menang saat main di babak penyisihan babak 16 besar ya. Faktanya semua juara grup di fase grup itu nggak ada yang raih kemenangan. Bahkan Persib bisa dibilang lebih sedikit nih kalahnya dibandingkan juara grup H Tampines Rover dari Filipina yang justru dibantai runner up grup E dengan skor mencolok 4-0. Siapa runner up grup E-nya? Chong'an Hanoi. Sama nih juara grup E, MacArthur dari Australia juga kalah 0-2 dari runner up grup G, Bangkok United yang pernah dikalahkan sama Persib. Juara grup F, Gamba Osaka, tim yang paling mengerikan ya di wilayah timur ini dari Jepang nih ya, ditahan imbang nih 1-1 oleh runner up grup H, Pohang Steelers dari Korea. Kalau ini ya pertandingan imbang lah ya, Gamba Osaka lawan Pohang ini. Artinya apa? Babak 16 besar ACL 2 itu nggak menjamin sebuah tim yang jadi juara grup di fase grup itu akan berjaya. Dan mungkin ya ini sebuah apa ya, entah kebetulan atau apa. Tapi memang kalau bisa dibilang kami ya, peluang-peluang tim-tim yang lolos ke babak selanjutnya memang udah terbuka. Seperti Pohang Steelers pun sebenarnya harus mati-matian juga lawan Gamba Osaka. Dua-duanya harus wajib menang kalau memang ingin lolos ke selanjutnya. Tampines Rover lebih berat dari Persib. Tampines Rover dari Filipina itu harus mencetak 5 gol alias menang 5-0 di leg kedua ya kalau memang mau lolos. Kemudian MacArthur FC dari Australia yang dianggap tim kuat juga ya di wilayah timur justru juga harus menang 3-0 kalau dia pengen lolos ke babak selanjutnya dari Bangkok United. Dan tentu saja Persib Bandung yang harus menang 4-0 dari Ratchanburi kalau memang mau lolos ke babak selanjutnya. Nah, dengan kenyataan semua juara grup di fase grup nggak ada yang raih kemenangan di leg pertama 16 besar ACL 2, kenapa cuma Persib yang dihujat semua klub di Liga 1? Sebab faktanya Tampines Rover dan MacArthur yang juga nggak menang di leg pertama, yang level liganya di atas level Liga Indonesia, kalah juga, tapi kok nggak dihujat? Jawabannya sih simple, karena netizen Indonesia itu masih banyak yang on. Yang mereka lihat itu bukan bolanya, bukan sepak bolanya, tapi cuma gengsi dan permusuhannya. Betul apa betul? Kalau udah benci mah benci aja. Jadi ya, apakah udah layak Indonesia ini sepak bolanya disebut sepak bola profesional dengan sifat dan juga tabiat netizennya yang seperti itu? By the way, Persib kabarnya yakin nih bisa membalikkan keadaan di babak kedua atau leg kedua saat main di Bandung nanti ya. Manajernya WHO bilang kayak gitu, yakin katanya bisa remontada nih di Bandung. Terus pemainnya juga ini si Sergio Castel bilang kayak gitu. Benar nggak ya? Ya kalau prediksi kami gimana ya? Nanti deh kami bikinkan prediksi khususnya. Intinya gini deh ya, kita lihat dulu deh statistik William Barros nih, salah satu penyerang Persib di ACL 2. 19 kali syuting, 1 gol aja. Paham di sini maksudnya? Berarti kan ada yang salah nih dengan lini depan Persib. Dan kami sudah berkali-kali bilang, selama lini depan ini nggak diasah secara khusus, mau numpukin berapa banyak striker pun, ya hasilnya gitu-gitu aja. Ya kalian bisa lihat sendiri nanti deh ya. Kita akan bahas nanti selengkapnya di prediksi pertandingan aja.